Apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita bakal belajar fisika bersama Miss Nidia tentang matahari dan bulan. Minggu semalam kita sudah belajar tentang gerhana. 3 hal yang sangat berkaitan erat dengan gerhana itu ada matahari, bulan, dengan bumi. Nah, kalau bumi sudah kita pelajari di bab sebelumnya, makanya bab kali ini kita belajar tentang matahari dan bulan. Oke. Apa itu matahari? Matahari adalah pusat tata surya yang berupa bola panas. Nah, artinya pusat tata surya berarti seluruh planet termasuk bumi akan berputar mengelilingi matahari. Nah, ada juga yang bilang bahwa matahari itu bisa dikatakan bintang karena dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, sudah Miss cantumkan 5 fakta tentang matahari, mulai dari jarak antara matahari ke bumi sampai dengan nilai gravitasi. Kita lihat fakta kelima, katanya matahari memiliki gravitasi yakni 28 kali lebih besar dari bumi. Yang kita tahu gravitasi bumi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kalau contohnya gravitasi bumi 10, berarti gravitasi matahari 28 kali 10, berarti 280 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa matahari tidak bisa meledak padahal suhunya sangat tinggi? Karena dia memiliki gravitasi yang sangat besar. Nah, matahari sendiri memiliki lapisan-lapisan, bukan cuma bumi yang memiliki lapisan, tapi matahari juga punya. Ada 9 lapisan, tapi secara umum bisa dibedakan menjadi 4, yaitu lapisan inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, lapisan yang pertama, lapisan inti atau lapisan yang berada di paling dalam matahari. Nah, lapisan ini dia memiliki suhu paling tinggi, yaitu sekitar 15 juta Kelvin. Nah, diameternya itu 386.160 km. Dan dari total besar matahari seluruhnya, bagian inti ini menempati 25% dari total matahari. Nah, lanjut ke lapisan yang berada di atas lapisan inti itu ada namanya lapisan fotosfer yang ditunjuk oleh tanda panah hitam. Nah, lapisan fotosfer ini adalah lapisan permukaan matahari yang memiliki ketebalan 300 sampai 350 km. Dia juga memiliki suhu antara 5.700 sampai dengan 6.000 Kelvin. Nah, katanya lapisan fotosfer ini juga adalah lapisan yang memancarkan cahaya paling terang. Lanjut, lapisan kromosfer matahari. Nah, lapisan kromosfer ini berada di atas lapisan yang sebelumnya, fotosfer. Nah, lapisan kromosfer ini dia memiliki ketebalan 16.000, bisa dikatakan juga adalah lapisan matahari yang sangat tebal. Nah, suhunya juga sekitar antara 6.000 hingga 20.000 Kelvin. Nah, lapisan kromosfer ini jika pada saat terjadinya gerhana cincin, kan kita lihat cahaya matahari tampak seperti cincin. Nah, ternyata yang kita lihat itu adalah lapisan dari kromosfer matahari. Oke, lanjut ada lapisan korona matahari. Lapisan korona matahari ini adalah lapisan terluar dari matahari. Nah, biasanya berwujud gas. Nah, wujud gasnya ini bersifat sangat tipis. Oleh karena itu, lapisan korona ini biasanya dapat berubah-ubah bentuk. Nah, lapisan korona ini juga memiliki suhu sekitar 1 juta Kelvin. Nah, karena bentuknya yang dibilang seperti mahkota, bisa juga lapisan korona ini disebut sebagai lapisan mahkota. Oke, nah, kita sudah kenal susunan planet. Yang kita tahu mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kesemua planet ini bakal dipisahkan menjadi planet dalam dengan planet luar. Oke, lihat bandingkan, sudah Miss kasih gambarnya mana-mana saja planet dalam, yang mana planet luar. Planet dalam dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet luar dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, apa yang membedakan planet-planet dalam dengan planet luar? Yang pertama, lihat planet dalam. Planet dalam letaknya itu lebih dekat dengan matahari. Kalau kita bandingkan planet luar dengan planet dalam ini letaknya lebih dekat dengan matahari. Bagaimana ukurannya? Ukuran planet dalam lebih kecil dibanding planet luar. Nah, lanjut, planet dalam juga memiliki sedikit satelit. Oke? Nah,
Apa saja ciri-ciri planet luar? Planet luar, yang pertama letaknya jauh dari matahari. Ukurannya juga lebih besar dibanding dari planet dalam. Nah, planet luar juga memiliki banyak satelit. Oke, lihat gambarnya. Siapa yang kenal dengan orang ini? Oke, nah orang ini adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Namanya adalah Neil Armstrong. Nah, Neil Armstrong juga lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 1930 dan meninggal tahun 25 Agustus 2012. Jadi, bukan cuma sekedar idola atau idol K-pop yang kita tahu ringkasan hidupnya. Kita juga harus tahu tokoh-tokoh penting seperti Neil Armstrong ini. Jadi Miss harap nanti bakal ada orang Indonesia pertama yang bakal menginjakkan kaki di bulan dari anak-anak HM. Oke, bulan merupakan satelit bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri seperti bintang atau seperti matahari. Tapi bulan dapat kita lihat terang karena bulan menerima cahaya dari matahari. Berarti bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, oke? Bulan juga bisa dikatakan berbentuk bulat sempurna dan mengalami pergerakan rotasi, revolusi, serta bulan juga berputar bersamaan dengan bumi. Ketika bumi mengelilingi matahari, bulan juga bergerak bersamaan dengan bumi. Oke, lanjut kita belajar tentang fase-fase bulan. Nah, fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang tampak dari permukaan bumi karena dipengaruhi pergerakan bulan. Lihat ya semua gambarnya di depan. Nah, bagian bulan yang kita nampak seperti kuning-kuning itulah bagian bulan yang tampak oleh bumi. Artinya, ketika kita berada di bumi, bagaimana bentuk bulan yang kita lihat? Nah, lihat yang pertama. Fase bulan yang pertama itu ada bulan baru. Lihat yang ini. Nah, ini adalah bulan baru atau bulan mati. Adalah fase bulan yang tampak gelap seluruhnya dari bumi. Artinya ketika kita berada di bumi, kita nampak bulan itu seluruhnya tampak gelap. Karena apa? Bagian bulan yang mengarah ke matahari, bagian bulan yang mengarah ke matahari dari setengah ini sampai ke matahari, dia bakal tampak terang. Tapi dari bagian bulan yang mendekat, yang ke arah menuju bumi, tampak gelap. Oke, fase bulan yang kedua itu ada bulan sabit. Fase bulan sabit. Nah, fase bulan yang ini. Fase bulan sabit adalah bulan tampak seperempat dari bumi. Artinya di bumi itu bagian bulan yang bisa kita lihat itu hanya seperempat bagian. Oke. Fase bulan ketiga atau bulan namanya bulan paruh atau bulan kuartil. Artinya bahwa bulan itu tampak setengah bagian dari bumi. Fase bulan keempat namanya bulan cembung atau bulan 3/4. Artinya bagian bulan yang ditampak hanya 3/4 bagian. Nah, bulan purnama adalah fase di mana seluruh bagian bulan tampak dari bumi. Berarti seluruh bagian bulan itu tampak terang. Oke, terima kasih untuk waktunya. Miss mau kalian mencatat di buku catatannya sendiri dan tugasnya. Miss mau kalian menulis 5 pertanyaan. 5 pertanyaannya ini harus kalian jawab sendiri dan jawabannya harus hanya terdiri dari satu kata. Contohnya, benda apa yang dapat memancarkan cahaya sendiri? Jawabannya matahari. Matahari kan satu kata kan? Nah, berarti Miss mau kalian harus bikin 5 pertanyaan. Kelima-limanya ini harus kalian jawab sendiri dan pilihlah jawaban pertanyaan yang memiliki jawaban hanya satu suku kata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.